Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Andini dengan NIM 2605123130050. Saya di sini akan bikin video untuk modul 1 praktikum CMMA. Yang pertama bisa dibuka ArcGIS dulu. Terus kita data. Terus habis itu semua datanya itu tuh dimasukin dari 2019 sampai 2024. Terus di add aja. Nih, terus habis itu buat yang 2021 kita bakal ngolah yang 2019 dulu. Jadi yang buat 2021 sama 2024 itu di unchecklist dulu. Terus habis itu kita bakal ngerubah data NDWI ini tuh ke bentuk raster lewat R Toolbox. Terus bentar, lama juga. Nah, udah toolbox, terus kita pilih yang Spatial Analysis Tools, this one. Terus kita pilih yang raster kalkulator. Map algebra dulu deh, map algebra, terus raster kalkulatornya diklik 2 kali. Terus habis itu kita ketik yang di sini condition, ketik 2 kali. Terus habis itu pilih yang kan kita yang AS19, kita juga klik 2 kali. Terus habis itu pilih yang kurang dari sama dengan, terus itu 0,1,0. Terus output rasternya tinggal diklik aja. Nah, terus habis itu outputnya nggak usah diapa-apain, langsung di oke aja. Terus ditunggu dulu. Nah, kalau udah kita ngubah datanya itu diubah ke polygon, itu kita pakai ke conversion tool. Terus kita pilih yang from raster, terus ke raster to polygon, klik 2 kali. Terus inputnya itu pilih yang tadi barusan DSAS ini. Terus abis itu bentar, buat outputnya ini juga bebas. Terus abis itu tinggal diklik OK aja. Nah, terus kalau udah, kita akan bikin buat garis pantainya itu dari katalog. Terus habis itu tadi bikin folder buat garis pantai itu di mana yuk? Terus di DSAS Garpan ini di rename aja, kok ini di head sebentar ya, di new, terus new shape file. Terus abis itu namanya itu dipakai Garpan 2019. Terus buat feature type-nya kita ganti pakai polyline. Terus pilih yang edit, pilih yang WGS 1984 UTM Zone 49S. Terus klik OK, terus klik OK lagi. Sebentar, ini harus diganti nama dulu. Oke, bentar, kita ulang dulu buat buka katalog. Lemaknya. Habis itu pilih ke sini. Sebentar, kenapa? Itu bikin folder baru aja deh. Oke. Terus ulang lagi. Udah, terus itu kita ini buat di foldernya, klik kanan, new shape file. Terus buat namanya itu Garpan 2019. Terus tadi ulangin lagi feature type polyline, terus ini edit, pilih yang 49S. Terus oke. Terus habis itu nama buat Garpannya ini tuh nanti bisa diganti aja buat warna merah, udah. Terus habis itu yang ini diklik kanan, terus
terus habis itu edit feature, terus start editing. Terus habis itu kita ke editor, editing Windows, pilih create feature. Terus yang harapan 2019 diklik. Terus habis itu ini milih yang trace. Terus ya udah diikutin aja buat garisnya. Pokoknya diikutin aja, di trace sesuai sama yang ada di setting ini. Terus habis itu kalau udah endpointnya ini bisa diklik 2 kali. Terus habis itu ke editor lagi, save edits, terus editor, stop editing. Terus kita ke file, file, terus save as. Kita masukin ke yang ini, folder itu. Terus dinamain ke DSAS kecamatan Kandeman. Terus disimpan aja. Terus kalau udah ini kita ulangin prosesnya itu tuh ke yang Garpan 2021, ke NDWI 2021 sama ke 2024. Jadi ini bisa di checklist dulu, terus lainnya di checklist aja. Terus habis itu yang ini kita ulangin lagi buat data NDW nya ke raster. Kita art box, terus spatial analysis tools, terus raster kalkulator. Terus lagi sama klik 2 kali, pilih yang 2021 kurang dari sama dengan 0,1,0. Terus outputnya biarin aja, terus di oke. Terus habis itu kita buat ngubah ke polygon itu ke convention tools. Terus pilih from raster, terus raster to polygon, klik 2 kali. Input rasternya pilih yang barusan ini. Terus buat outputnya biarin aja. Terus habis itu bisa langsung diklik oke aja. Terus tunggu. Nah, terus kalau udah kita bikin garis pantai lagi, menuju ke katalog, terus masukin ini folder, klik kanan, new shape file, terus namanya diganti jadi Garpan 2021. Terus feature type nya ganti ke polyline, terus ini klik edit yang 49S, terus oke. Terus oke lagi. Terus habis itu yang 2021 ini bisa diklik kanan, edit feature, terus start editing, terus ke editor, terus editing Windows, create feature, terus yang ini diklik. Terus habis itu ke trace, kita bakal nge-trace lagi, jadi ikutin aja. Buat yang titik awal itu klik 1 kali, terus tinggal diikutin garis pantainya. Terus kalau udah yang endpoint diklik 2 kali. Terus habis itu kita ke editor lagi, save edits, terus editor lagi, stop editing. Terus kalau udah kita bisa lanjut buat bikin garis pantai yang Garpan tahun 2024. Jadi di checklist dulu 2024, lainnya bisa di unchecklist. Caranya itu sama, tinggal diulang aja. Buat Garpan 2024 kita bikin ubah NDW ini ke raster. Caranya sama, ke art toolbox, terus spatial analysis tools, terus raster kalkulator, klik 2 kali, terus terus ini DSAS 2024, terus kurang dari sama dengan 0,1,0. Terus output rasternya udah biarin aja, terus oke. Terus habis itu kalau udah kita akan bikin garis pantai, belum, diubah ke polygon dulu, ke conversion tools, pilih yang from raster to polygon. Terus buat inputnya yang tadi, yang barusan, terus langsung oke aja, outputnya langsung diganti. Nah, terus kalau udah kita ke katalog, buat bikin garis pantai, pilih foldernya yang tadi ini, terus new shape file, terus namanya Garpan 2024. Terus feature type-nya jangan lupa ganti polyline. Terus habis itu ke edit, pilih yang 9S, terus oke lagi aja.
Terus kalau udah ini bisa diklik kanan aja, terus edit feature, terus start editing, terus ke editor, editing windows, create feature, ini diklik, pilih yang trace, terus kita tracing buat si garis pantainya, ikutin aja garis pantainya sampai pojok. Terus kalau udah yang endpoint ini diklik 2 kali, terus editor lagi, save edits, terus editor, stop editing. Terus habis itu kalau udah kan kita 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 udah bikin garis pantai dari 2019, 2021, 2024. Terus habis itu kita semuanya di remove aja ya, kecuali 3 itu, jadi bisa di shift ke bawah terus di remove. Sisain yang garpan 2019, 2021 sama 2024. Terus kita akan bikin baseline buat ini tuh nanti di layernya, pokoknya urutannya yang paling atas tuh yang paling lama, jadi 2019 dulu, 2021 baru 2024. Terus habis itu kita yang garpan yang di checklist 2019 aja, 2024 sama 2021 tuh nggak di checklist karena kan kalau bikin baseline yang apa ya namanya yang dipakai atau yang kita bikin tuh aja dari garis pantai yang paling lama gitu. Terus kita pilih ke geoprocessing, terus ke buffer. Nah itu kita buat input feature-nya tuh yang garpan 2019, which is yang kita pakai sekarang. Terus linear unitnya ini kita ganti ke 300 meter. Jadi tuh linear unit nanti tuh dia bakal bikin baseline di 300 meter setelah garpan atau sebelum garpan, jadi di onshore ataupun di offshore. Terus habis itu type-nya, end type-nya kan ini masih yang apa namanya, masih yang round, terus kita ganti yang flat. Terus sisanya itu udah nggak usah diganti, terus langsung di oke aja. Nah sudah jadi. Terus habis itu oke, kita lanjut. Tadi kan kita udah bikin buffernya, terus habis itu tuh kita bakal bikin shapefile buat si baseline. Ke katalog lagi, terus kita pilih yang apa namanya, folder yang sama yang buat kita nyimpan tadi. Terus di new, terus new shapefile, terus namanya ini baseline kecil semua. Terus feature type-nya juga diganti jadi polyline, terus sama kayak tadi ini pilih yang 49S, terus oke. Terus buat baseline ini kita klik kanan, terus habis itu edit feature, start editing. Terus habis itu kita ke editor buat editing windows, create feature. Terus habis itu baseline nya diklik, terus kita bakal trace. Terus yang kita trace itu tuh yang di mana ya, saya lupa bener. Oke, jadi yang kita trace itu tuh yang di bagian bawah, yang onshore, I don't know. Terus ya udah diklik aja kayak tadi, terus diikutin aja dia. Terus yang akhir klik 2 kali kayak biasa. Terus habis itu editor, save edits, editor, stop editing. Terus kalau udah buffernya di uncheck list, terus kita remove. Oke, jadi sisa yang baseline garpan 2019, garpan 2021, garpan 2024. Terus kita lanjut ke ini, katalog. Terus kita bikin folder baru, new folder namanya DSAS. Terus habis itu di folder baru ini klik kanan, terus new, terus pilih yang personal geodatabase. Terus kita rename jadi DSAS underscore kandungan. Terus ini diklik kanan aja, terus new, terus feature class. Terus namanya diganti dijadiin shoreline caps lock. Terus ini jadinya line feature. Terus bisa di next aja. Terus ini pilih yang 49S kayak yang awal tadi. Terus habis itu ini juga tetap aja 0,001. Terus di next, terus habis itu yang di sini pertama kita ketik aja shape underscore length. Terus habis itu date. Terus buat DSAS underscore
UNC. Buat shape length-nya itu double, ini tetap teks, terus DSAS UNCY juga diganti double. Terus habis itu kita finish aja. Terus yes. Kita bikin lagi, terus klik kanan new, terus feature class lagi, bikin baseline namanya, baseline, terus ini diganti jadi line feature, terus next aja, terus samain 49s, terus di next itu tetap aja nggak apa-apa. Yang ini ketik lagi kayak tadi, shape length, terus habis itu ID DSAS underscore group, DSAS underscore search, terus data type nya diganti aja shape line double, ini long integrate, terus DSAS grupnya itu juga long integer, terus DSAS search double, terus just finish. Terus habis itu kita bakal masukin buat yang garpan 2019-2024 ke shoreline. Jadi buat yang mana baseline di unchecklist dulu, terus shoreline-nya diklik kanan, terus edit feature, start editing. Terus yang ini jangan lupa buat di checklist dulu, terus pilih semuanya dari 2019, 2021 sama 2024, terus diklik kanan, copy, terus habis itu semua garpan dari 2019 sampai 2024 di unchecklist, terus habis itu di layar di bagian ini klik kanan, terus pilih yang paste, terus langsung di oke saja. Terus shoreline lagi, kita klik kanan, di situ open attribute table. Pindah dulu. Bentar ya. Yes. Terus habis itu yang bagian date ini tuh diisi sesuai sama yang kemarin di mana ya, Google Earth Engine. Buat yang objek 1 itu 2019, objek 2 2021, dan objek 3 itu 2024. Terus buat tanggalnya itu yang ditulis bulannya dulu. Jadi buat yang tahun 2019 itu tulis aja 6 bulan 6 garis miring tanggal 26 garis miring tahun 2019. Terus buat yang di polyline itu didapat di bulan 7 tanggal 25 tahun 2021. Terus buat yang kedua itu di bulan 8 tanggal 13 tahun 2024. Terus habis itu kan ini ada yang apa, DSAS UNCY, nah ini diganti 0 semua aja. Terus habis itu kita ke editor, save edit, terus editor lagi, stop editing, terus di X aja. Terus buat selanjutnya kita bakal bikin yang ini baseline, jadi di shoreline dan checklist dulu, terus baseline yang caps lock sama enggak di checklist dulu. Terus habis itu kan mau dipindahin yang baseline ini ke yang baseline ini kan, jadi buat yang ini kita klik kanan, terus edit feature, terus start editing. Terus habis itu ini kan tadi udah edit start editing, terus ini tinggal di select aja buat ininya, terus klik kanan, terus kita copy. Terus habis itu yang ini di unchecklist saja, terus habis itu klik kanan lagi, kita paste, terus di okein aja.
Terus buat yang layer baseline caps lock itu klik kanan, terus open attribute table, ID-nya kita ganti 1, kok 10, 1, terus DSIS grupnya itu juga 1, terus DSIS search biarin aja 0. Terus habis itu editor, save edits, terus editor lagi, stop editing, terus di close aja. Terus habis itu kita ini di checklistnya itu yang baseline sama shoreline aja kan. Terus habis itu karena ini kan belum ada yang extensionnya tuh belum keluar di sini, ke di layout aja, terus customize, terus ini DSAS, terus close. Nah ini kalau udah ada nah kita pilih yang ini apa namanya, atribut automator, diklik. Terus habis itu kita pilih yang ini dulu, shoreline dulu. Terus buat semua itu di checklist dari yang DSIS date, DSIS UNC sama DSIS type. Terus habis itu pilih yang baseline. Terus buat DSIS ID di checklist, DSIS group di checklist, DSIS search juga di checklist. Terus kalau udah bisa langsung di close aja. Terus habis itu kalau udah kita lanjut ke yang ini, default parameter. Terus habis itu baseline layernya pilih yang baseline ID field pilih yang ID, terus baseline group field pilih yang DSIS group, terus baseline search distance fieldnya pilih yang DSAS search. Terus baseline placement pilih di onshore, karena tadi kan kita yang bikin ini kan di darat kan, jadi di onshore. Terus ini udah kan show baseline orientation, ini buat tahu tuh baseline itu ada di sebelah mana garis pantai kan, ini berarti ada di sebelah kanan garis pantai, berarti pilihnya yang ini, land is to the right. Terus log file outputnya itu tetap yang extend. Terus habis itu kita pindah ke shoreline settings. Terus yang di sini yang shoreline layer pilih yang shoreline date field pilih yang date, terus shoreline uncertainty field pilih yang UNC. Terus default data meternya itu tuh 10 tetap. Terus yang intersection parameter yang keyword intersection. Terus yang ini log file-nya tetap di extend aja, nggak apa-apa. Terus habis itu ke metadata setting. Terus yang tadi ini kayak katanya diisi, terserah aja sih. Terus buat yang update frekuensinya ini yang as needed, terus progressnya yang complete, terus ini pilih yang ground condition, terus yang contact information ini diisi aja. Ini personnya Syafira, addressnya Semarang, terus serinya juga Semarang, state-nya ID, terus ini nomor HP, emailnya terus zipnya ini kamu ikutin aja ya, 502 75. Terus habis itu udah di okein aja. Terus kita lanjut ke yang ini, cache transact. Oke, terus ini buat penyimpanannya di situ aja. Terus ini transact namanya biasa aja, transact. Terus buat yang from baseline, jarak transact dari baseline itu diganti jadi 1500 meter. Terus transact spacing itu jarak antar transactnya diganti 50. Terus buat smoothing distance-nya itu tetap 500 aja, nggak apa-apa. Terus habis itu di klik saja, oke. Wait, ntar ini error. Oke, jadi saya ini mau ngelanjutin yang video tadi. Soalnya video tadi kan waktu bikin transact error, terus udah ternyata ada kayak miss something gitu. Tahu saya udah bisa buat si transactnya ini tuh ke proses. Terus kalau transactnya udah ini pokoknya layernya tuh layer transact, terus pilih ke yang ini calculate rates. Terus habis itu pilih aja yang select all aja. Terus display yang ini select rate for color frame display itu ganti yang LRR. Terus langsung aja buat diklik calculate. Terus terus sebentar.
Validation is required. Bentar. Oke, kita lanjut lagi. Ini kan transaksi udah bisa ya. Terus kita akan berlanjut untuk ke si mana apa namanya? Ini pasti dulu kalau yang dipilih layar transaksi. Terus habis itu kita pilih yang calculate rates. Terus pilih select all and then the select rate for color RAM display diganti LRR. Terus habis itu kita langsung melakukan calculate dan ditunggu saja. Agak lama emang, tunggu dulu saja. Saya mau minum. Kenapa bang? Bentar ya, sebentar. Oke. Ini tinggal di close saja, terus bentar, aduh. Oke, jadi ini kita bisa lihat ya transact rates-nya. Buat yang merah tebal itu artinya ada abrasi yang besar yang terjadi di garis pantai tersebut. Soalnya kan nilainya itu minus, jadi kayak itu menunjukkan kalau si pantai itu mengalami abrasi yang tinggi. Terus sebaliknya buat yang ini, yang warna biru yang tebal itu berarti menandakan kalau si pantai itu mengalami akresi yang tinggi. Terus habis itu kalau misal kita mau melihat datanya, kita bisa klik kanan aja buat si transact rate, terus kita ke open attribute table. Nih, bisa dilihat nilainya semuanya. Berdiri nih, saya dilihat juga di sini ada NSM. Mana kursor saya? Nah, NSM. Ada tanda minusnya kan. Nah, berarti seperti yang udah dibilang tadi, buat yang tanda minus tuh berarti menandakan kalau terjadi abrasi di situ. Tapi kalau nggak ada tanda minusnya atau dia dalam angka positif, itu tuh berarti terjadi penambahan daratan atau akresi yang ada di situ. Ya, terus kita lanjut. Ini saya kecilin dulu. Kita bakal bikin titik koordinat. Ini diklik ini. Terus kita pilih yang apa ya? Bentar. Ini pilih yang add field. Terus longitude, tulis aja longitude. Type-nya ganti double. Terus di oke aja. Terus habis itu lagi add field buat latitude. Terus double. Terus di oke aja. Ini bakal kelihatan di sini. Terus buat yang ini kita klik kanan aja, terus calculate geometri. Terus ya saja. Terus buat the property kita change to x coordinate of line start. Buat koordinat sistem tetap yang 49S sama. Terus the units kita ganti ke decimal degrees. Terus oke aja. Terus yes. Terus yang latitude juga samain aja. Coba geometri. Terus y coordinate of line start 49S tetap, unitnya decimal degrees. Terus di oke aja, terus yes. Terus udah deh, itu tambah latitude-nya udah keluar, udah muncul. Terus dari sini kita buat misahin atau ngasih keterangan antara mana sih yang terjadi abrasi dan mana yang terjadi akresi. Terus pilih nih table option, add field, terus keterangan, ini text. Astagfirullah. Bentar. Ini tadi namanya keterangan, terus ini diganti ke teks. Terus yang ini length-nya change to 20. Terus di oke aja. Mana? Nah. Terus kita pilih yang select by attributes. Terus NSM. Mana NSM? Nih, kurang dari
0, where 0, ketik aja, dan langsung apply. Terus di bagian keterangan diklik kanan. Terus tadi field calculator, terus yes. Kasih petik 2, mana? Ketik abrasi, terus petik 2 lagi. Terus oke. Terus ditunggu saja sebentar. Nah, udah muncul. Jadi yang nilai NSM itu tuh ada minusnya, nilai NSM minus. Itu nanti buat keterangan itu pasti abrasi. Terus lakuin hal yang sama untuk agresi. Pilih lagi yang NSM lebih dari 0. Ini hapus dulu dik. Salah, sorry. NSM lebih dari 0. Terus apply. Terus keterangan field calculator, yes. Terus ini ganti aja agresi. Terus oke. Terus tunggu deh. Terus udah muncul nih. Jadi udah kelihatan buat nanti tuh yang di daerah itu tuh terjadi pengurangan daratan atau penambahan daratan, itu udah kelihatan di keterangan. Jadi tinggal baca aja apakah itu terjadi abrasi atau terjadi agresi. Oke, terus karena ini rada ribet kalau di attribute table, kita konversi aja ke dalam bentuk Excel. Caranya search terlebih dahulu, terus table to Excel, terus search, terus pilih yang paling atas. Terus buat yang input dimasukin yang transact rate, soalnya dia udah ada kayak perhitungannya tadi. Yes. Terus langsung di oke saja. Terus tunggu dulu. Yes, sudah. Table to Excel sudah tersimpan. Terus dari ini di save juga. Terus sudah di save, terus kita coba lihat buat mana file tadi yang di save mana ya, yang jadi Excel maksud aku mah. Ya oke, kita lanjut. Bisa dilihat di sini buat filenya udah kesimpan jadi Excel. Kita bisa cek terlebih dahulu dan udah kesimpan. Udah kelihatan juga longitude, terus keterangannya juga, terus udah. Terus mungkin udah cukup sekian untuk videonya. Jadi terima kasih, mohon maaf apabila banyak salah dan error dan bingung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.